Yang pertama, kalau ziarah di pintu gerbang, salam umum. Salam umum. Bagaimana salam umum tuh di pintu gerbang? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah warahmah wal ghufran waridwan amin. Salam atau assalamualaikum ya ahlal kubur, yang umumnya begitu. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu di pintu gerbang utama. Ibarat pintu gerbangnya dari sini disalamin semuanya. Semua penghuni kubur disalamin. Assalamualaikum wahai warga kuburan ini. Apa kuburannya biasanya? Tadi apa tuh? Asyifa. Iya, Asyifa. Mau Pondok Kacang Prima aja saya ngomongnya. Itu orang Maharta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini satu lokasi, ya kan? Begitu, ini lokasi kuburan, tanah gede gitu, nggak sekecil inilah. Ini mau gambar. Jadi ini kuburan baba, ya kan? Ini kuburan nyak sebelah sononya dah, begitu jauh pojok. Ini kuburan siapa nenek dah, kan tempatnya nggak ada, begitu kan? Begitu tuh, jauh masuknya dari sini. Ini bagaimana kalau kita ziarah kayak begini nih? Maka diatur. Yang pertama, kalau ziarah di pintu gerbang, salam umum. Salam umum. Bagaimana salam umum tuh di pintu gerbang? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah warahmah wal ghufran waridwan amin. Salam atau assalamualaikum ya ahlal kubur, yang umumnya begitu. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu di pintu gerbang utama. Ibarat pintu gerbangnya dari sini disalamin semuanya. Semua penghuni kubur disalamin. Assalamualaikum wahai warga kuburan ini. Apa kuburannya biasanya? Tadi apa tuh? Asyifa. Iya, Asyifa. Mau Pondok Kacang Prima aja saya ngomongnya. Itu orang Maharta itu. Asyifa, wahai penghuni Asyifa, engkau udah duluan dan kami bakal nyusul, ngikut. Insya Allah saya juga ngikut kayak anda bakal masuk kuburan juga. Hanya lagi nunggu giliran, waiting list. Begitu kami mohon kepada Allah agar supaya Allah berikan kami keselamatan, rahmat, ampunan dan keriduan juga untuk kalian semua. Begitu, itu girang dengan salam kita. Apalagi pada kenal waktu hidupnya. Mereka jawab, kita nggak dengar dong, waalaikumsalam. Cuman kita nggak dengar. Habis salam, kita masuk dekat kuburan siapa ini? Baba, baik. Kuburan Baba. Di depannya ngadep timur. Ngadep timur. Adep-adepan jadi.
kita bilang assalamualaikum ya baba, antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah warahmah wal ghufran war ridwan hadiyatan minni ilaikum. Al-Fatihah. Baca Fatihah dolin amin. Salam lagi sama kuburannya, jalan lagi. Yang bakal kita mau duduk terakhir di mana? Yang rada adem di kuburannya nenek nyai, sebab ada pohon asem, begitu, pohon asem gitu. Pohon asem tuh biasanya suka didemenin. Dulu di Pondok Kacang tuh pohon asem demen banget tuh. Emang tahu? Saya curiga mana Bang Robert ini. Begitu. Tahu pohon asem? Ya Allah. Jadi kita di kuburannya salam lagi, assalamualaikum ya nya, antum lana salaf wa nahnu lakum taba, ngadep timur, wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah warahmah warahmah wal ghufran war ridwan hadiyatan minna ilaikum. Al-Fatihah. Amin. Terus ada berapa tuh? Salamin semuanya atu-atu. Oh, kita terakhir di nya, ademan di nyai. Nyai terakhir. Ngadep lagi sama nyai. Assalamualaikum ya nyai, ya nenekku. Siapa namanya? Ya nenek si Anu. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah warahmah wal ghufran war ridwan hadiyatan minna ilaikum. Al-Fatihah. Udah waladhdallin amin. Kayaknya udah habis dah tuh, cuman ada 3 doang di lokasi ini. Jadi baba, nya, ya nyai umpamanya. Kalau masih ada terus, cuman yang bakal jadi tempat duduk terakhir. Oh, di nyai ada pohon gede adem, jadi udah nyai terakhir. Salam, baru habis salam duduk di nyai. Begitu cara ziarah kuburnya, begitu. Tinggal dikir, baca hadarat, baca yasin, baca apa, nanti dikirimin buat semuanya. Begitu. Kalau satu-satu, ini yasin kelar, ini nyai, mana ada almarhumnya ada 70 lagi, itu ambil seminggu nggak kelar. Begitu. Jadi enggak. Jadi datengin, salam, baca Fatihah. Kalau pengen pendek, assalamualaikum ya baba, saya hadiah Fatihah sebagai penghormatan untuk baba. Al-Fatihah. Udah gitu aja biar gampang. Kan itu hafal ya. Ya udah gitu aja, nggak apa-apa. Nggak usah pakai bahasa Arab. Assalamualaikum ya nya, saya hadiah Fatihah untuk nya. Al-Fatihah gitu. Mudah, waduh amin. Terus di mana yang bakal duduk? Dijadikan terakhir. Udah terakhir duduk, baru di situ baca kulhu lah, baca yasin lah, baca apa. Begitu nanti baru doa tuh Allah mau sil tuh semuanya. Begitu. Namanya cara ziarah kubur. Tapi kalau lokasinya satu di Tanah Kusir, satu karet bifak, lah Tanah Kusir kudu kita duduk di situ, baca yasin, begitu. Pindah lagi karet bifak, itu baru baba sama nyak kita, belum baba mertua sama nyak mertua. Jadi seharian nggak ketemu orang, jadi repot. Gitu, makanya kumpulkan dalam satu pekuburan, satu tempat tuh satu satu lokasi. Begitu adabnya, begitu ziarahnya enak. Ziarahnya begitu. Pertama dia pekuburan umum, jadi kalau nggak ada yang ziarah mesti ada yang ziarah. Kalau kuburan umum, kalau kuburannya nggak umum kayak Taman Makam Pahlawan nggak umum,
Pekuburannya khusus, diziarahinya tertentu doang gitu. 10 November hari pahlawan baru ziarah. Dia butuh sama zikir-zikir itu. Jadi di kuburan umum enak, di kuburan umum begitu. Yang ketiga adalah kalau bisa dideketin dengan orang soleh kuburan tuh. Kalau bisa didekatkan dengan orang soleh begitu. Karena bertetangga di kubur tuh menyelamatkan. Orang soleh kalau bisa milih, bayar dah. Saya pengen di situ tuh, saya bayar begitu. Dekat orang soleh. Jadi begini saudara, di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menuliskan satu kisah. Jadi ada bocah ya umur 5 tahunan wafat, dikubur dalam satu pekuburan. Udah 3 hari dikubur, lalu dimimpi oleh babanya, rambutnya udah ubanan. Rambutnya bocah mau belum ubanan, 5 tahun mana ada ubanan. Ini udah putih rambutnya, putih muanya. Ditanya sama babanya, lah tong ngapa lo ubanan begitu? Kata dia, habis baba nguburinya sembarangan. Saya dikubur di dekat orang yang di dunianya tukang mabok. Muslim sih, cuman tukang mabok. Minumnya teh botol cap topi miring. Emang tahu? Jadi dia disiksa, dikubur. Saya kena cipratannya. Cipratan adab tuh rambut yang hitam aja jadi putih. Saking apanya? Dahsyatnya adab kubur. Begitu. Deketin sama orang baik, deketin sama orang soleh, enak. Deket sama orang soleh enak, deket sama orang soleh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an saat itu mau ngimamin subuh, ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu'ah, seorang non muslim majusi, pembantunya menterinya Umar. Udah dibilangin sterilkan Madinah dari non muslim. Dia orang baik, karena temen kadang gak enak, ya udah dah orang baik. Ternyata enggak juga. Mau ngimamin subuh, didodet perutnya 17 tusukan. Jatuh Sayyidina Umar, pingsan. Ibnu Abbas melek, lihat Ibnu Abbas, siapa yang nusuk saya itu? Ibnu Abbas pas melek. Abu Lu'lu'ah, kata Umar, alhamdulillah yang jahatin saya bukan muslim. Masih alhamdulillah. Gitu. Ini dicontoh sama orang Jawa. Untung aja, masih untung tuh kena musibah juga. Ini sedang Umar nih. Alhamdulillah bukan muslim. Begitu. Akhirnya digotong juga, nggak sholat subuh Sayyidina Umar, bersimbah darah. Di rumah lalu minum susu. Pas minum susu keluar dari perutnya, wong ucus udah keluar. Kata Sayyidina Umar, alamat nih bakalan mati, wong ucus nggak bisa nampung makanan. Dia bilang sama anaknya, Abdullah namanya, Abdullah bin Umar, makamnya di Mekah. Kemarin Ramadan kawan-kawan pada ziarah,
di makam sahabat Nabi Abdullah bin Umar, namanya Kampung Syuhada di Mekah, Hayu Syuhada. Lalu kata Umar bin Khattab sama Abdullah anaknya, orang kita bilang dul gitu, duloh, orang kita kan begitu, duloh begitu. Coba kamu datang ke rumah Ibunda Aisyah, istrinya Rasulullah. Kamu bilang sama dia, Abah pengen banget dikubur di sampingnya Rasulullah. Kalau diizinin alhamdulillah, kalau enggak diizinin Abah dibaki aja, di tanah kusir aja dah. Baki itu tanah kusir Madinah. Maka kemudian itu berangkatlah yang namanya Abdullah bin Umar ke rumah Siti Aisyah. Datang ke rumah Siti Aisyah. Kenapa izin? Abu Bakar enggak izin. Abu Bakar mau babanya, enggak perlu izin sama anak. Umar orang lain, mau dikubur di rumah orang lain. Maka kemudian Abdullah datang, ketuk pintu, salam, singkatnya ketemu, disampein, wahai Ummul Mukminin, Abah saya Umar, kayaknya kalau enggak Senin Kamis dah, kalau enggak pagi sore, beliau berpesan pengen banget dikubur dekat Rasulullah. Diizinin tidak? Siti Aisyah diam, lalu menjawab, sebetulnya tempat itu pengennya buat saya, jadi biar ngumpul suami saya, babak saya, dan saya ngumpul. Pengennya mah buat saya, rencana saya. Tapi karena Amirul Mukminin, Abahmu Umar bin Khattab pengen, saya izinkan, saya ridho, saya ikhlas buat Umar saja. Jasanya besar sama Rasulullah, buat Umar aja dah, nggak apa-apa. Lalu pulang, Abdullah bawa kabar. Kata Abdullah, alhamdulillah Abah dapat izin dari istrinya Rasulullah, Siti Aisyah. Kata Umar, alhamdulillah. Ditanya, emang apa Abah pengen dikubur dekat Nabi? Jadi Abah kan kurang amal, kata Umar. Padahal sedekahnya rajin, tahajudnya jangan ditanya. Umar bin Khattab paling dikit 100 rakaat. Dia bilang kurang amal. Abah nih, jadi kalau nanti dikuburkan bakal ditanya mungkar nakir. Mungkar nakir kan serem, kata Nabi. Matanya biru menyala, bawa paduka dam yang diangkat orang sedunia nggak kuat. Kalau suaranya gede kayak geledek, menggelegar. Jadi kalau di samping Nabi kan enak. Begitu, mau ditanya juga mau kenceng-kenceng. Tuh Nabi sampingnya. Lo mau ganggu Nabi? Begitu kata Umar. Mau ganggu Nabi? Begitu. Mau ganggu Nabi. Maka Sayyidina Umar aja yang amalnya bagus pengen deket orang soleh gitu, biar selamat kesawaban. Kata Umar, saya dulu hidup bersama Rasulullah, saya pengen mati saya enggak jauh-jauh dari Rasulullah. Jadi kalau ditanya juga mungkar nakir, dia ngeri, maka selamat. Bahkan ada riwayat waktu Nabi bilang orang nanti dikubur ditanya sama mungkar nakir, kata Umar nanya, tuh waktu ditanya hidup lagi Nabi?
Kata Nabi, hidup Mar, hidup sampai pinggul. Ada nyawa ini kita, hidup. Kaki nggak hidup Mar, nggak hidup. Bisa duduk kita, tapi kaki mati. Gitu. Oh hidup Nabi. Balik lagi ilmu-ilmu kita kayak biasa. Iya kayak begini dikubur. Begitu. Kayak begini duduk aja kayak duduk. Oh kalau begitu bakal saya jawab Munkar Nakir. Kalau ilmu balik bakal jawab saya. Begitu kan Sayyidina Umar sama Nabi dulu-dulu. Kata Nabi nih, sesudah Sayyidina Umar pergi sama sahabat yang lain, Umar bakalan bisa jawab ngadepin Munkar Nakir. Gitu. Innahu la muwaffaq. Umar itu bakal diberikan taufik bisa jawab sama ngadepin Munkar Nakir. Sidna Ali mendengar itu, maka waktu mati Ali tungguin kuburan Umar tuh sama Sayyidina Ali. Enggak pulang, orang pulang dia kagak tungguin, pengen denger jawaban Umar. Jadi datang malaikat tuh Munkar Nakir datang, suaranya menggelegar. Kalau sondang dutan masih kecil, sondang dutan enggak berisik, ini berisik banget, kencang banget suaranya, matanya biru menyala. Begitu serem. Munkar itu artinya serem, nakir menyeramkan. Kalau saudara nonton film horor mak lampir masih cantik, begitu. Ini lebih parah. Enggak ada makhluk yang jelek sejelek itu. Itulah Munkar Nakir. Ngelihat orangnya aja udah takut, belum ditanya, apalagi kalau ditanya. Begitu, serem banget. Datang Munkar Nakir, tanya, siapa Tuhanmu? Begitu. Sayyidina Umar tuh langsung jawab, jangan pakai melotot-melotot. Kata Sayyidina Umar, saya ini Umar, sahabatnya Rasulullah yang di samping. Jangan pakai kencang kayak begitu, alon-alon, pelan nanyanya. Kalau ngelihat kayak ke ente begini nih, bisa orang kagak bisa jawab, takut. Ngelihat mukanya aja udah gemeter, kayak orang Pondok Kacang Barat ada polisi, udah baru kelihatan polisi aja, aduh, nggak bawa SIM lagi, udah gemeter. Jangan kayak begini, ngeri saya. Yang manis, yang manis. Jangan pakai melotot-melotot, suaranya kencang begitu. Maka kata Imam Malik, kita orang punya utang budi sama Umar. Jadi Munkar Nakir tuh kalau nanya pelan, pelan. Gara-gara diomelin Umar, coba. Tuh, begitu. Pelan nanya sama kita. Sama orang mukmin yang baik, yang rajin ngaji, namanya bukan Munkar Nakir, tapi namanya Bashir Mubashir. Gitu. Gitu. Orang yang nyenengin, menyenangkan. Jadi nggak serem. Itu kalau datang orang mukmin. Berkat Sayyidina Umar. Lu jangan begini. Orang juga takut, bisa kagak jawab. Yang halus, yang manis, begitu. Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, benar Sayyidina Umar. Dilawan Munkar Nakir. Sayyidina Umar. Tapi untung kita janji Munkar Nakir enggak bakalan serem kepada orang mukmin yang soleh. Enggak. Singkatnya ngaji kita sunat dikubur dekat orang-orang soleh, dekat orang soleh. Syekh Nawawi Al-Bantani pengen dikubur dekat Siti Khadijah di Ma'la. Mbah Maimun Zubair begitu juga, dekat orang baik kayak begitu. Jadi kalau tinggal tuh dekat dengan Teku Umar, Jokowi juga hormat. Begitu, asal dekat aja. Emang begitu saudara. Begitu dekat orang soleh. Dulu Ciganjur harga tanahnya nggak ada harganya. Ciganjur, Gus Dur jadi presiden mahal.
Tuh, tetangga presiden, mahal tanahnya, mahal. Begitu. Apalagi dikubur. Dekat orang soleh, diziarahin mulu. Diziarahin mulu, ziarah mulu. Pengennya dekat orang soleh. Tuh begitu ngumpulnya, kuburnya. Udah dekat orang soleh aja. Begitu, dekat orang soleh. Itu sunat. Sunat. Kalau kita nggak mikir orang soleh, ada tempatnya apa kagak? Udah habis di Pondok Kacang Prima, udah habis. Jadi kita nggak tahu dekat siapa ya, nggak tahu ini dekat siapa. Dekat muslim yang bengal aja rambut hitam jadi putih. Bagaimana dekat non muslim? Kita jangan mikirin A1. A1 ya, blok A. Ya, blok kelas VIP. Nah, yang jauh dari non muslim jangan ngumpul-ngumpul. Itu udah kena COVID, kuburan jadi satu. Waduh, begitu. Udah ribet dah. Dekat muslim yang tukang mabok aja rambut jadi ubanan. Bagaimana dekat non muslim? Begitu. Yang kayak begitu. Jadi kubur tuh milih. Jadi 3 sunat kubur. 1 di pekuburan umum, 2 dikumpulkan dalam satu tempat. Satu tempat tuh ingat, bukan satu lobang, bukan satu lokasi ya, satu lokasi. Tempat tuh satu lokasi. Kalau di tanah kusir semua gitu. Gitu. Jadi ziarahnya enak kayak tadi tuh cara ziarahnya. Gitu. Ketiga, deketin dengan orang soleh. Dekat dengan orang soleh. Itu penting. Dekat orang-orang soleh tuh penting. Di Mesir tuh banyak orang sampai Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pengen dikubur dekat Imam Syafi'i. Samping Imam Syafi'i, kuburannya di Mesir. Imam Syafi'i itu sampingnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Pada dekat, ada yang dekat sahabat. Ibnu Athaillah aja pengarang kitab Hikam, kuburnya dekat gurunya Imam Ibnu Abi Jamroh, guru yang memperkenalkan dunia sufi. Sampingnya tuh, sampingnya gurunya, baru kemudian Ibnu Athaillah Sakandari. Sampingnya tuh sebelum masuk ada kuburan. Dia yang memperkenalkan tentang tasawuf sampai belajar torekat. Jadi emang begitu, dekat orang soleh. Imam Malik yang tiap malam ngimpi ketemu Rasulullah kalau tidur, di kuburnya dekat gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' di Baqi'. Jadi kubur tuh dekat orang soleh, nyelamatin. Orang ziarah nggak berhenti. Enak tuh. Coba lihat kayak di Cirebon, ziarah mulu kayak di itu sekali jaga. Orang ziarah kan dikubur di situ, orang doa dapat lagi, nggak berhenti. Begitu orang ziarah melulu. Kita mau kubur di samping rumah, diziarahin juga kagak. Dilewatin mulu, dilewatin. Jarahin kagak. Begitu. Kuburan mau deket, tapi nggak pernah datengin. Hidup pengen berkah, berkah dari mana? Kalau pengen berkah sering ziarah sama orang tua. Ada saya punya tetangga, Habib Ali namanya, Ali Al-Munawwar, mantunya Samsus Sumus, Habib Ben Hil. Begitu, mantunya, istrinya beliau Habib Al-Attas, Al-Attas ya, Samsus Sumus, Habib Lutfi, Ben Hil. Itu Habib Ali Al-Munawwar setiap Jumat pergi ke Purwakarta, tiap Jumat subuh naik Agra depan tanah kusir tuh,
tol tuh. Mau ngapain? Mau ziarah doang ke kubur emaknya. Ntar pulang lagi Jumat depan lagi. Sampai sekarang udah 30 tahun ziarah mulu ke kuburan. Ziarah tiap Jumat Purwakarta. Berkah, biar berkah. Ziarah. Kita sih bukan Purwakarta, orang masih sekampung, se-RT lagi. Orang pernah datang. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini bahaya. Inilah adab-adab memilih kuburan. Yang kedua, adab-adab membuat kuburan. Mungkin jangan malam ini kali ya, dikit-dikit dah. Yang penting paham. Nanti cara buat kuburan. Nanti kita ajarin sampai terus. Biar kita benar ngubur ini, nggak asal begitu cara-cara ini. Nanti pertemuan mendatang kita akan atur cara membuat kuburan. Bagaimana kalau tanahnya tandus, bagaimana kalau tanahnya humus, bentuknya bagaimana, dalamnya seberapa, pakai peti apa kagak. Ini nanti pertemuan mendatang saja di bedahnya. Tapi mau nanya Pak Madi, boleh kita buat tanya jawab, dipersilahkan. Baik. Oh, baik. Iya, siap. Apa maknanya husnul khatimah? Husnul khatimah itu maknanya bagus di akhir hayatnya. Husnul khatimah itu artinya bagus di penutup hidupnya. Penutup hidup itu akhir hidupnya, akhir hayat. Husnul khatimah itu artinya meninggal membawa iman Islam. Jadi itu arti husnul khatimah, matinya muslim. Sebab orang mati itu belum tentu beragama Islam. Waktu mati, waktu kita sakit, saya udah nerangin kalau ada rekamannya. Jadi ngadepin orang sekarat. Jadi waktu orang sekarat tuh setan datang kalau kita sekaratul maut. Kata setan nawarin air. Emang juga orang sekarat tuh haus. Dikasih air pas. Tapi yang datang setan mau minum. Iya. Kata setan, lu ikut gua aja, gua Kristen. Kalau lu ikut gua kasih. Kata kita, iya, cabut nyawanya, mati dalam keadaan non muslim. Banyak kayak gitu. Kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, dia punya murid mantan preman. Kerjaannya tukang nyolong kain kafan di kuburan. Kerjaannya dulunya mantan preman. Dia ngadu sama Abu Yazid Al-Bastami. Guru, dulu zaman saya masih bengal, saya tukang nyolong kain kafan. Dalam satu pekuburan muslim guru, dari 1000 kuburan 998 ngadep timur semua. 2 doang yang ngadep kiblat. Kenapa tuh? Itulah ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah. Walaupun diadepin ke kiblat oleh keluarganya, pas ditinggal diputer oleh malaikat, ditolak oleh Ka'bah. Duitnya banyak, mobil mau gonta-ganti, ke Mekah ora pernah. Begitu ke Bali nyampe, ke puncak nyampe, ke Mekah nggak nyampe. Duit mau banyak, handphone mau sampai punya 3, S7 Samsung, motor punya 3. Kalau Idul Adha ngantri daging kurban mulu ngantri.
Padahal rokok sampurna tuh sebungkusnya 30.000 katanya. Kalau sebulan 900.000, 10 bulan 9 juta, 2 bulan lagi 1,8, maknanya 10.800.000, jadi 11 juta. 11 juta tuh dapat 2 ekor kambing. Dapat itu mau seekor aja kagak. Dari dulu katanya susah. Tapi ya Allah, ngerokok sampurna 2 bungkus sehari. Itu belum ngurangin dari kantong rokok temennya. Begitu. Ini yang kayak begini nih ditolak sama Ka'bah, ngadep timur. Itu su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah tuh mati bawa iman Islam. Keputusan muslim bukan sekarang. Sekarang kita muslim, tapi kita baca kalau sholat ihdinas siratal mustaqim. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munirnya, aidumna ala dinil Islam. Ya Allah, langgengin kami pegang Islam ini, langgengin. Begitu. Ampe mau salam, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang bolak-balik hati, mantepin saya dalam Islam. Minta ampe baca ratib, ya dal jalali wal ikram, amitna ala Islam 7 kali. Saking banyak orangnya mau ngaji, mati kagak bawa iman Islam banyak. Sedang itu keputusannya begitu tuh, namanya UN kelas 1 SD ranking 1, pas kelas 6 jeblok, UN-nya jeblok, kagak lulus. Emang di situ begitu su'ul khotimah namanya. Kelas 1 merah, kelas 2 3 4 5 merah, kelas 6 UN bagus, husnul khotimah lulus. Jadi husnul khotimah tuh bawa iman Islam. Maka kalau ada orang mati, yang pertama kita doain, moga ditetepin iman Islamnya. Seringkali kita doa, moga Allah buka pintu langit untuk menyambut ruhnya. Kenapa begitu? Kalau pintu langit dibuka, maknanya husnul khotimah. Kalau ada yang mati, langit aja tolak, gak usah. Bumi aja ogah. Kata bumi waktu hidupnya, boleh lu selagu-lagunya di atas gue, entar di dalam perut kalau lu mati. Begitu kata bumi. Ini su'ul khotimah. Maka kita baca ratib haddad. Orang yang baca ratib haddad dijamin meninggalnya husnul, asal baca ratib. Jangan angin-anginan. Kalau angin-anginan kudu punya telepon malaikat Israel. Begitu. Kita malam apa ini Jumat enggak baca malam Jumat baca enggak mati. Malam Sabtu enggak baca mati. Ya udah ditanya di kuburnya. Begitu. Kalau pengen kagak baca, nanya dulu mati apa kagak. Begitu. Jadi bacalah ratib haddad biar meninggal husnul. Jadi husnul khotimah itu adalah mati membawa iman Islam. Dan itu pesan khotib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya kata Imam Haddad dalam Nasyid Diniyahnya, dumu al Islam ila antamutu. Pegang Islam erat-erat sampai Anda mati. Sebab ini penting, namanya husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini dibagi, ada husnul khotimah amma, ada khossah, ada khossatul khossah. Ini panjang. Ada namanya fauzun mubin, ada namanya fauzun kabir, ada namanya fauzun azim. Ini beda-beda. Itulah namanya husnul khotimah. Jadi mati membawa iman Islam. Jadi saat mati Islamnya ada di dadanya. Karena kita nggak tahu KTP-nya Islam, wajib sholatin. Karena kita nggak tahu. Banyak di kuburan Cina, waktu digali ulang utuh, pel Cina sebetulnya Muslim, cuman nggak ketahuan oleh keluarganya sehingga dianggap non
Muslim. Pas digali utuh jasadnya, Muslim sebetul. Tuh begitu. Ini rahasia Allah. Dan kiai-kiai paling takut ini dia. Paling takut jangan sampai ngalamin su'ul khatimah. Maka kita kurang-kurangin bengal tuh. Takut lagi dikir pakai balak 6 double it mati. Kejepret su'ul khatimah. Balak 6 gitu. Lagi ngebanting begitu, kaget, jantungnya keganggu. Is dead. Bahaya. Jadi husnul khatimah tuh kayak begitu. Oh, enggak. Kan kita nggak tahu yang meninggal ini. Justru dengan meninggal itu nutupnya orang itu waktu mati, bukan waktu hidup. Nutupnya orang itu waktu mati. Maka kita mendoakan dia husnul khotimah karena dia udah nutup. Khotimah tuh tamat. Kalau masih hidup belum tamat. Begitu. Namanya bukan husnul khotimah. Orang masih hidup. Husnul khotimah tuh nanti saat mati. Begitu, saat mati. Begitu, bukan sekarang. Sekarang rajin ke masjid, belum tentu yang di masjid tuh bagus. Bisa aja abis nyolong biar nggak ketahuan ngumpet di pengajian. Kan bisa ya kan? Begitu. Apalagi zaman kayak begini nih, mau pemilu. Ya Allah, kalau yang nyalon dewan demen hadir majelis. Bener enggak? Ini pengen husnul khotimah. Bukan begitu, jadi keliru itu. Enggak. Jadi husnul khotimah itu orang yang wafat minta ditetepin iman Islamnya. Kok minta ditetepin? Kan udah keputusan. Kan kita enggak paham. Kita enggak paham. Artinya minta sama Allah supaya dia iman Islamnya enggak diilangin. Minta sama Allah kita supaya mati muslim. Begitu, mati muslim. Kecuali begini, minta biar dia benar. Begitu, biar dia benar. Udah mati ya, udah benar aja, udah mati mah. Begitu. Jadi barangkali yang membantah itu karena mungkin dianggap waktu masih hidup baru husnul khotimah. Enggak, masih hidup belum tentu. Ada orang namanya Barsiso, kiai gede, muridnya ada 10.000 setiap ngaji, bisa terbang semuanya, nggak perlu pakai zikir, keramat gurunya, tapi mati dalam keadaan kafir. Mati tuh, itu husnul khotimah? Kagak. Begitu. Jadi enggak apa-apa ketika orang meninggal tuh kita minta supaya dianugerahi husnul khotimah. Tuh mananya ditetepin iman Islamnya. Ya, kalau dia enggak mau, enggak usah. Ya udah, kalau yang ngomong begitu bilang, yaudah nanti kalau lo mati gue bilang moga-moga masuk neraka. Kan udah mati, nggak apa-apa. Kayaknya nggak mau juga kayaknya ya, nggak mau. Jadi enggak, emang itu doa karena kita penting minta sama Allah supaya iman Islamnya masih dijaga oleh Allah. Enggak apa-apa mintain begitu di orang meninggal, enggak apa-apa, boleh saja. Biarin orang mengkritik mah, emang zaman akhir apa aja ada aja zaman akhir ini. Iya, nggak usah ladenin bang, nggak usah, biarin aja lah. Orang zaman akhir emang macam-macam. Kurang lebih demikian. Ayo baik. Apa tuh bapak? Oh iya baik. Oh kakek nenek, iya. Banyak orang yang pindah agama. Iya. Nah sekarang sedangkan wakaf kuburan itu kan satu tempat kuburan di tempat kubur yang tadi yang kayak tidak tadi kayak satu tempat itu. Jadi ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi harganya karena saudara-saudaranya gitu ya. Nah jadi kita kalau ziarah kubur ke bapak saya almarhum itu nggak jauh kita melihat itu kuburan Katolik karena ada Kristen kalau
karena ketidaktahuan zaman dulu. Iya, iya. Iya. Ngurusin agama. Iya. Ya, nah baru sekarang ini orang baru tahu bahwa nggak boleh. Iya. Enggak, dia pun belum tahu, banyak yang belum tahu. Jadi banyak yang orang Kristen pindah Islam yang sudah banyak, dan sekarang pun justru orang Kristen itu saya bilang udah mati lah, udah nggak banyak peminatnya. Sekarang udah banyak ke negeri, ke Muhammadiyah gitu. Tapi kuburan itu kan nggak bisa hilang begitu aja, masih tetap aja jadi banyak orang Katolik, banyak orang Kristen, banyak orang Islam. Gimana? Artinya tinggal dibilangin ke depan, artinya biarkan yang sudah kadongan ini ke depan dipisah aja, di blok-blok aja tuh, kayak macam tanah kusir kan ada bloknya, blok Kristen sebelah mari gitu. Satu komplek itu ke tanah kusir itu begitu biasanya kuburan pemerintah itu, unit Islam sebelah mari, unit Kristen sebelah mari, unit Buddha sebelah mari. Kompleknya masih tanah kusir itu, mungkin kayak begitu kali. Enggak, berdampingan. Enggak, jadi enggak begitu bisa. Enggak ada yang enggak bisa, bisa. Cuman perlu penataan. Iya, tinggal dibilangin aja. Dibilangin aja. Jadi Pak Madi kalau pulang, bilangin aja. Ini tolong kuburan ini tinggal umpamanya yang masih kosong biar gampang, ada 300 meter atau 200 meter lah biar gampang. Gitu 200 meter. Udah yang 100 meter belah mari ini kita tembok, bahasa dikasih pembatas lah gitu, bukan tembok tinggi ya, komblok dah, sebelah mari Kristen sini Muslim, begitu aja bisa lah, tidak ada yang nggak bisa. Mungkin karena ketidakmengertian itu seperti demikian. Ini beda. Iya, jadi kita kalau udah terlanjur ini udah repot, apalagi udah lama-lama udah puyeng. Jadi ajaran ini jangan sampai mundur, puyeng kita. Kalau dibikin mundur puyeng kita nih, puyeng. Kayak ngaji aja sama. Coba kalau kita ngaji dari dulu enak kayaknya. Kalau ngaji ini dari dulu mah kan begitu ya. Puyeng kalau mundur lagi. Udah kita ngaji dari hari ini ke depan. Pusing kalau kita dimundur-mundurin. Ini mumet rada kalau pakai mundur-mundur. Jadi biarkan itu yang udah. Tapi di Palembang, famili saya juga banyak di Palembang. Bahkan ada pesantren namanya Subulus Salam. Itu pesantren saudara. Namanya di Talang, Banten namanya. Talang, Banten, dekat Pelaju. Dekat Pelaju. Dari jembatan Ampera. Itu ke kiri ada Universitas Muhammadiyah. Di situ namanya Kiai Balkhi. Gitu, Kiai Balkhi namanya. Begitu. Jalannya ada, jalan Kiai Balkhi. Itu pondoknya ada Subulus Salam. Sekarang yang megang namanya Kiai As'ad. Namanya itu sepupu saya punya Umi. Begitu. Saya sering ke Palembang itu, begitu. Ya, pengen mana Pagar Alam. Oh, aku. Iya. Aku. Baik. Artinya tinggal pelan-pelan diberi pengertian. Biarkan yang sudah repot. Yang sudah udah kadongan namanya. Ke depan aja dirapihin. Kalau boleh usul bukan apa-apa. Ini ajarannya diatur. Haram muslim ditaruh di pekuburan non muslim, haram. Dosa kita yang hidup, bukan yang mati. Kitanya yang hidup yang dosa. Gitu. Dosa. Begitu. Ada aturannya. Begitu, diatur. Makanya kenapa di kuburan wakaf pasti muslim kalau wakaf begitu. Itu begitu. Hidup aja tuh Cina di pik tuh. Cina muanya. Enggak ngumpul sama kita, enggak. Itu masih hidup. Sama dikubur juga begitu. Paham kan? Udah segini aja dah. Doa fadlan. Alhamdulillah.